Siapa nih yang sebagai orang tua masih sering kasih makanan-makanan manis seperti permen atau coklat atau makanan-makanan kemasan ke anaknya? Hati-hati loh, karena makanan-makanan tersebut dapat memicu diabetes mellitus sejak dini. Per 2023, bulan Januari kemarin, Ikatan Dokter Anak Indonesia mengatakan bahwa kasus diabetes mellitus pada anak meningkat sampai 70 kali lipat dibandingkan tahun 2010. Kasusnya paling banyak loh di DKI Jakarta dan Surabaya. Yuk kita simak beberapa pertanyaan paling sering seputar diabetes mellitus pada anak-anak. Tentunya kejadian ini cukup mengkhawatirkan ya, mengingat diabetes mellitus merupakan penyakit kronis yang berpotensi untuk mengganggu tumbuh kembang anak. Pada anak paling sering tuh diabetes tipe 1. Aku pernah bahas nih tentang diabetes di video-video sebelumnya, jadi jangan lupa ditonton juga. Diabetes tipe 1 ini etiologinya atau penyebabnya biasanya autoimun, genetik, atau malah nggak diketahui. Jadi diabetes tipe 1 sebenarnya nggak bisa dicegah. Sayangnya anak-anak yang kena diabetes tipe 1 ini harus dapat suntikan insulin seumur hidup karena dia nggak bisa produksi insulin tubuhnya. Nah, berbeda nih sama diabetes tipe 2 yang bisa kita cegah. Karena diabetes tipe 2 ini penyebabnya adalah pola makan yang tidak teratur, pola hidup yang kurang baik seperti misalnya suka makan makanan manis, makanannya yang tinggi lemak, tinggi karbohidrat, atau juga kurangnya aktivitas fisik. Jadi penting banget nih untuk mencegah timbulnya diabetes mellitus tipe 2. Gejala klinis diabetes mellitus pada anak kurang lebih itu sama kayak dewasa, yaitu 5P yang pernah saya mention atau saya sebut di video sebelumnya. P yang pertama adalah polifagi atau banyak makan, P yang kedua adalah poliuri atau banyak kencing, yang ketiga adalah polidipsi atau banyak minum, yang keempat adalah pruritus atau rasa gatal, dan yang kelima adalah penurunan berat badan. Pada anak-anak mungkin gejalanya jadi anak sering ngompol, terus anak tiba-tiba jadi kurus tanpa kita tahu sebabnya apa. Lalu dia sering menggaruk-garuk bagian kemaluan karena gatal, biasanya bisa disertai dengan infeksi jamur. Terus anak jadi sering nabrak-nabrak barang karena penglihatan juga bisa jadi kabur. Sayangnya gejala-gejala ini tuh pada anak suka nggak timbul jelas sehingga diabetes mellitus pada anak suka sulit buat didiagnosis. Nah, anak-anak tuh sering datang ke rumah sakit malah dalam keadaan gawat darurat. Ini yang bikin kita jadi sedih. Anak-anaknya jadi sering udah datang dengan keadaan dehidrasi karena kurang minum. Terus anak-anak juga kurus, mual dan muntah hebat, nyeri perut, bahkan sampai penurunan kesadaran. Ada 3 tips yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita untuk melindungi dari diabetes mellitus. Yang pertama, penyakit ini tuh berkaitan erat dengan pola makan. Contohnya gini, kalau kita sering kasih makanan-makanan manis ke anak-anak kita seperti coklat, permen, dan biskuit, makanan-makanan ini akan menyebabkan gula darah akan naik menjulang tinggi dan turun jadi cepat. Nah, ini akan menyebabkan rasa lapar. Kalau siklus ini berulang-ulang terus, tubuh tuh akan produksi insulin kebanyakan. Sehingga sel-sel di tubuh lama-lama jadi nggak sensitif lagi terhadap insulin. Beda kalau kita kasih makanan-makanan asli seperti nasi dengan lauk pauk pada protein hewani dan juga sayur-sayuran hijau. Ini akan menyebabkan rasa kenyang lebih lama, jadi anak-anak tuh nggak craving atau nggak pengen makanan-makanan manis tadi. Yang kedua adalah tidur yang cukup. Saat anak-anak kita tidur, mereka tuh akan meregenerasi sel-sel yang rusak atau sel-sel yang mati. Nah, sedangkan kalau anak-anak kita kurang tidur, ini akan menyebabkan penyakit-penyakit degeneratif atau penuaan dini, juga inflamasi kronik. Yang ketiga adalah aktivitas fisik. Anak-anak kecil, anak-anak kita tuh juga butuh loh aktivitas fisik di luar atau di dalam rumah. Sebaiknya anak-anak kita bisa melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit ya per harinya. Yang pertama adalah pertahankan si kecil dalam berat badan yang ideal. Yang kedua adalah kalau misalnya si kecil sudah terlanjur nih berat badannya kurang ideal, kita harus jaga asupan makanan anak kita supaya tidak berlebih atau bahkan juga tidak kurang ya berat badannya. Nah, kita harus perhatikan nih kalau misalnya anak-anak kita berat badannya udah berlebih, kita cukup dietnya tuh dengan mengurangi 5% aja dari kebutuhan kalorinya. Nah, makanan yang kita anjurkan adalah makanan-makanan yang rendah lemak. Yang ketiga adalah perbanyak konsumsi buah dan sayur, karena buah dan sayur ini bisa menjadi snack yang baik juga nih buat anak-anak kita. Yang keempat adalah kurangi makanan minuman manis yang tadi nih, coklat, permen, dan biskuit-biskuit kemasan itu kurang baik untuk anak-anak kita. Perhatikan juga nih kandungan gula dari setiap makanan yang kita kasih ke anak-anak kita. Dan yang kelima adalah lakukan aktivitas fisik bersama si kecil. Bisa main lempar tangkap bola di rumah atau juga bersepeda di luar, ajak anak-anak kita jalan-jalan sore misalnya. Karena aktivitas fisik ini juga akan berpengaruh untuk mencegah kejadian diabetes mellitus tipe 2.
Orang tua perlu memeriksakan si kecil ke dokter apabila si kecil memiliki gejala-gejala diabetes yang telah tadi saya sebutkan. Boleh juga nih kalau misalnya di keluarga ada yang punya riwayat diabetes mellitus atau memiliki keluhan yang sama, boleh juga nih mulai di screening. Biasanya screening yang kita lakukan adalah pemeriksaan darah ya, dengan melakukan pemeriksaan glukosa darah, pemeriksaan HbA1c ataupun pemeriksaan-pemeriksaan lain. Ayo bersama-sama kita cegah diabetes mellitus pada anak agar menciptakan generasi anak Indonesia yang sehat. Nantikan episode Dok Dok Nanya Dok selanjutnya hanya di channel YouTube Klinik Hidup Baru. Sampai jumpa!